Namaku Nita. Aku merupakan lulusan sarjana pendidikan. Kedua orang tuaku adalah guru di sekolah dasar. Setelah lulus kuliah, aku pun menjadi seorang guru di sekolah dasar. Jiwa mengajar mungkin diturunkan dari kedua orang tuaku. Aku sangat menyukai profesi ini, walaupun gajinya tak seberapa. Sekolah tempat aku mengajar sering mengadakan training untuk para guru sesuai bidangnya masing-masing. Mata pelajaran spesialis yang aku ajarkan adalah komputer. Memang, untuk seorang guru sekolah dasar harus menguasai seluruh bidang studi. Tapi ada beberapa bidang studi yang harus diganti dengan guru lain, seperti bahasa Inggris dan komputer. Seorang trainer komputer akan datang ke sekolah kami untuk memberikan pelajaran dan materi-materi baru. Disinilah aku bertemu suamiku. Lebih tepatnya, mantan suamiku. Namanya Adi. Dia adalah seorang trainer ilmu komputer untuk sekolah dasar. Dan setiap sebulan sekali, dia akan datang untuk mengajari materi-materi baru kepada kami. Intensitas pertemuan kami membuat kami saling tertarik satu sama lain. Hubungan kami pun berlanjut. Kedua orang tua kami pun sangat mendukung hubungan kami, terutama orang tua aku, karena mereka berpikir umurku sudah tidak muda lagi. Ketika itu, umur aku menginjak 30 tahun, di mana hampir setiap perempuan Indonesia akan menjadi khawatir dengan seringnya menerima pertanyaan-pertanyaan kapan menikah. Setelah berpacaran selama 1 tahun, aku merasa masa itu sudah cukup untuk proses perkenalan dua insan manusia yang saling mencintai. Dan waktu yang sudah cukup untuk mengenal karakter masing-masing. Dan akhirnya kami pun memutuskan untuk menikah. Awal pernikahan kami semuanya baik-baik saja. Tidak ada kecurigaanku terhadap Adi suamiku. Dia sangat perhatian. Tidak hanya kepadaku, dia juga perhatian kepada orang tuaku dan keponakan-keponakanku. Awal pernikahanku, kami sangat bahagia. 1 tahun kami menikah. Aku mengandung anak pertamaku. Di saat aku mengandung anak pertamaku, ada hal-hal mulai berubah dari Adi. Dia jarang pulang ke rumah. Alasannya, dia akan sering tinggal di rumah orang tuanya karena ayahnya sakit. Aku merasa ada hal yang janggal setelah aku menanyakan kepada orang tua Adi, apakah ayah Adi sakit? Ibunya menjawab, iya sakit, tapi bukan sakit yang parah. Aku tidak mau bertanya lebih lanjut, karena aku berpikir orang tua Adi tidak mengetahui apa-apa tentang anaknya. Usia kehamilanku menginjak 2 bulan. Aku semakin penasaran dengan apa yang dilakukan oleh suamiku. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk menyelidiki suamiku.
apa yang dilakukan di rumah orang tuanya. Tidak butuh lama, aku pun mendapatkan hasilnya. Tentu hasil yang mengejutkan. Suamiku berpacaran dengan wanita lain yang umurnya jauh lebih tua darinya. Perbedaan umur wanita itu 15 tahun lebih tua dari suamiku. Awalnya suamiku tidak mengakuinya. Dia berdalih antara dia dan wanita yang bernama Laila hanya sebatas hubungan kerja, karena suamiku membutuhkan pekerjaan sampingan untuk kehidupan kami dan anak yang ada di dalam kandunganku. Tapi aku tidak mudah percaya dengan apa yang dikatakan oleh Adi. Aku tidak tahu apa yang dikerjakannya dengan wanita itu, dan aku tidak melihat hasil dari yang dikerjakannya. Memikirkan ulah dari suamiku, aku pun meminta perpisahan. Aku stres memikirkan nasib malang yang menimpaku dan janinku. Orang tuaku menguatkan aku, tapi aku tetap dalam keputusanku ingin bercerai. Walaupun orang tuaku tidak menginginkannya, karena statusku sebagai seorang guru dan usia pernikahanku yang baru seumur jagung. Karena stres yang berhari-hari dan itu sangat berpengaruh terhadap janinku. Dan aku tidak bisa mempertahankan janinku. Aku pun keguguran. Aku sangat sedih karena aku sangat menginginkan anakku. Dengan pendirianku, aku masih tetap ingin bercerai dengan Adi, walaupun dia memohon untuk memberikan kesempatan padanya. Orang tuaku pun tak ingin perceraian ini. Mereka menasehatiku bahwa Tuhan saja bisa memaafkan umatnya. Tentu aku juga bisa memaafkan Adi. Adi pun telah memohon maaf kepadaku, kata orang tuaku. Melalui pertimbangan panjang, aku pun memaafkan Adi. Dia pun lebih sering pulang ke rumah, walaupun dia juga masih beberapa kali menginap di rumah orang tuanya, dan aku tidak mempermasalahkan itu. Dan aku tidak merasakan adanya kejanggalan-kejanggalan seperti waktu aku hamil dahulu. 2 tahun kemudian, aku hamil anak keduaku. Aku sangat menjaga janin dalam kandunganku karena aku tak ingin kehilangan untuk yang kedua kalinya. Ketika Adi tahu bahwa aku hamil, dia sangat senang. Tapi entah mengapa, Adi jadi sangat jarang pulang ke rumah. Aku membiarkannya saja karena aku ingin fokus pada kehamilanku. Setelah usia kandunganku 6 bulan, Adi lebih sering menghabiskan waktunya di tempat orang tuanya. Aku merasa curiga bahwa Adi kembali ke pelukan wanita itu. Dan kecurigaanku benar. Tapi aku harus kuat demi bayi dalam kandunganku. Dan aku memutuskan untuk bercerai setelah melahirkan. Adi memohon maaf kembali kepadaku. Tapi aku tetap dalam pendirianku. Kedua orang tuaku tak bisa berkata-kata lagi. Setelah aku melahirkan, aku pun mengurusi surat cerai. Dalam proses perceraian, kami melakukan beberapa kali mediasi, dan yang pada akhirnya aku memberikan Adi kesempatan 1 tahun untuk mengubah perilakunya. Tapi ternyata di dalam 1 tahun tersebut, Adi tidak menggunakan kesempatan itu. Dia tetap berhubungan dengan wanita itu. Bahkan Adi memperkenalkan Laila kepadaku, dan
Adi juga menginginkan poligami. Aku tidak menerima hal itu. Aku pun mengajukan perceraian. Dan ada hal yang tidak aku ketahui dari awal pernikahan kami. Ternyata Adi memiliki kehidupan ganda. Setelah dia menikahiku secara sah, Adi menikah lagi beberapa bulan kemudian dengan Laila secara siri. Dan yang membuat aku merasa sakit hati, Adi mengatakan nafkah yang dia berikan kepadaku dan anak perempuanku Nia adalah pemberian dari Laila. Dan Adi mengatakan juga bahwa tanpa bantuan Laila, keluarga kami tidak akan terpenuhi kebutuhannya. Akhirnya, aku tetap pada pendirianku, kami pun bercerai. Hak asuh anak jatuh kepadaku, dan ayahnya Adi wajib menafkahinya. Bertahun-tahun telah aku lewati dengan kesendirianku. Putri kecilku Nia sudah menjadi gadis cilik. Umurnya sudah 8 tahun. Dia sangat cantik. Adi, ayah dari putri kecilku, setelah sekian lama meninggalkanku, dia memohon maaf kembali kepadaku dan ingin rujuk kembali. Aku tak semudah itu mempercayainya. Aku bahagia dengan kehidupanku dan putri kecilku. Jika kelak Tuhan memberikan aku seorang pendamping lagi, aku berharap dia adalah orang yang benar-benar mencintaiku dan putri kecilku Nia.